Halo, 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 halo. Yoyo Catur Tomo menyapa Anda kembali dalam edukasi online GK Invest. Hari ini Kamis 2 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini adalah mengukur resiko trading ya. Sebelum kita menginjak pada materi, teman-teman, kita simak dulu ya promosi berikut ini ya. Di belakang layar ada siapa nih? Ada DeFi, Pak. Kita promo dulu ya, Pak. Oke, terima kasih Kak Diva. Ya, GK Invest. Kenapa banyak trader pilih GK Invest? Pertama yang harus kita perhatikan adalah regulasinya ya. Di bawah Kementerian Perdagangan kita diawasi oleh Bapepti ya dengan nomor registrasi yang jelas ya. Anggota resmi dari JFX ada KBI, ICDX, ICH dan juga Asbabtindo. Fasilitas tool trading GK Invest yang lengkap ya dari Auto Chartis Trading Central, MT5 Booster dan juga ada fasilitas edukasi yang berkelanjutan. Withdrawal sangat cepat dan reputasinya baik, rekening terpisah atau segregate account. Juga kita ada customer service-nya 24 jam ya, best broker dari tahun 2022. Juara umumnya best broker ya di ICDX. Fixed rate ya ada 10.000, ada 12.000 sehingga tidak ada biaya withdraw. Tentunya terpercaya teman-teman. Lainnya Kak Diva. Komisi kita cukup rendah ya, hanya $1 per lot. Ini memanjakan teman-teman untuk lebih beraktivitas tradingnya, lebih frekuensinya, lebih enak dan nyaman ya. Auto Chartis ya, ini adalah fasilitas tool trading yang gratis diberikan oleh GK Invest kepada seluruh nasabah GK Invest ya secara gratis. Tanpa syarat ya, pokoknya jadi nasabah bisa akses Auto Chartis. Banyak sekali tipe akun GK Invest ya dengan spread yang mulai dari 0,0. Ya, teman-teman trader bisa milih dari klasik, profesional, premium, zero, yang mana sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Tentunya semuanya bisa teman-teman dapatkan informasi lebih detail di official GK Invest yang teman-teman kenal. Oke, saya akan mulai untuk share screen materi. Bagi yang hadir di YouTube ya, teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung saja chat ya, atau yang di Zoom bisa unmute juga. Oke. Materi ini untuk referensi saja ya, bukan untuk rekomendasi melakukan transaksi. Transaksi pada perdagangan berjangka memiliki resiko serta memiliki potensi yang sama besar antara kerugian dan keuntungan. Seluruh transaksi yang diambil menjadi tanggung jawab nasabah. Performa trading di masa lalu tidak menjamin perform di masa depan. Ini disclaimer-nya ya. Selamat datang ya Pak Mujiono. Jangan lupa teman-teman waspada penipuan ya. Karena untuk menjadi nasabah GK Invest hanya transfer atas namanya PT Global Capital Investama Berjangka. Dengan nomor rekening berikut dan juga sudah ada di linknya Bapepti website ya. Oke, teman-teman trader yang berbahagia, peluang untung yang sangat besar selalu menjadi impian banyak orang. Bahkan banyak juga terjebak hal-hal yang sangat merugikan. Ya karena terlalu bermimpi untung yang besar melupakan yang namanya resiko. Impian akan tinggallah mimpi jika ternyata peluang keuntungan tersebut musnah dengan adanya resiko ya. Memang semua bisnis mempunyai resiko dan kita tak akan bisa menghindarinya. Kita hanya bisa mengelolanya dengan lebih baik agar jika setiap saat kena resiko kita siap. Tentunya masih ada keuntungan ketika kita mengalami kerugian. Dengan
Cara yang kita siapkan permodalan, siap recovery-nya, siap secara mental, siap juga dengan segenap strateginya. Tentunya kita akan siap apabila sudah bisa mengukur kemungkinan terburuknya dan alternatifnya. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita diskusikan dalam kesempatan kali ini ya. Saya ingatkan lagi teman-teman untuk kita bisa sukses di trading. Ini adalah trik jitu untuk kita bisa mencapai cita kita, mencapai impian kita dengan pengelolaan mindset, money, risk, dan trade. Di mana keempat manajemen tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya agar mempermudah kita untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis trading. Tentunya detail-detailnya sudah saya sampaikan ya, bisa teman-teman lihat aja di GK Invest Indonesia channel YouTube-nya, bisa di searching MMRT Management. Nah, mindset manajemen itu satu hal yang penting adalah bagaimana membentuk kepercayaan diri kita. Percaya diri bisa teman-teman saksikan di channel GK Invest Indonesia dengan search aja lot ideal. Di situ ada webinar lot ideal. Yang dimaksud adalah pengelolaan keuangan ya untuk money management di sini. Baik dalam kondisi profit maupun loss, baik sebelum entry, sedang posisi maupun setelah close. Beberapa contohnya sebagai berikut ya, teman-teman. Stop loss. Jadi ini yang saya sampaikan adalah secara umum. Ada locking, ada hedging, ada limited averaging. Ini averaging bisa diperbolehkan asal terbatas. Limited martingale bisa juga dengan martingale. Ini salah satu pengelolaan ya. Jadi ini semuanya beberapa proses pengelolaan ya. Ini dalam rangka pengelolaan manajemen. Ada juga small deposit with top up ya, dengan deposit yang kecil tapi siap-siap top up. Ya, ini by system. Jadi kalau habis ya dianggap bahwa semua equity yang ada di situ memang itu batasnya stop loss. Tapi nggak perlu seperti itu ya teman, karena kita sudah banyak tool-tool untuk bisa close dengan sendirinya pada equity tertentu. Dengan lot terkecil tapi mempunyai equity yang besar. Ada cara lagi dengan multi pair, ada pyramiding scale in atau anti martingale, kebalikannya dari martingale. Ada juga trailing stop. Terus juga risk reward ratio minimal 1:3 atau 1:5 dan lain-lain. Dengan kita memperpendek target tetapi mempunyai probabilitas akurasi strategi yang sangat besar. Ya, ini cara yang low target high probability. Protect by system dengan leverage ya, teman-teman. Leverage yang lebih kecil itu juga cenderung untuk mengamankan modal. Jadi jangan tergiur oleh leverage-leverage yang besar. Karena justru kadang akan menjebak karena kita bisa overload. Ada lagi sistem estafet point trading ya. Dengan sudah profit, kita bisa profit lagi lebih banyak dan profit lagi lebih banyak. Beberapa strategi yang ada di sini juga akan saya bahas lagi minggu depan ya, dengan judul minggu depan itu inovasi trading bebas. Sedangkan risk management yang dimaksud adalah sebuah pengelolaan risiko yang mungkin terjadi pada aktivitas trading kita, yang bisa merugikan kita baik langsung maupun tidak langsung, baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi tidak hanya yang merugikan secara langsung ya sekarang, tapi bisa jadi akan merugikan di masa yang akan datang. Mungkin sekarang tidak terasa atau belum terjadi efeknya. Faktor-faktornya antara lain adalah internal, ada hal-hal yang menyebabkan dari diri kita sendiri. Hal ini harus diantisipasi dengan bekal pengetahuan yang luas dan disiplin. Terutama mengenai pengetahuan tentang trading plan. Banyak sekali trader-trader yang tidak menggunakan trading plan atau menggunakan pun tidak konsisten.
Ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena kita tidak bisa menjurnal, kita tidak bisa mengevaluasi, bahkan kita tidak bisa mengulangi lagi kalau tidak berdasarkan trading plan ya. Trading plan itu dengan unsurnya adalah entry, money management, dan exit. Menghitung dan menjurnal probabilitas sistem dengan melihat statistiknya, RF itu recovery factor dan DDM itu drawdown maksimal. Ini yang penting untuk diketahui dalam mengelola risiko di internal pribadi kita. Pengetahuan untuk itu. Positioning sizing sesuai permodalan atau lot ideal yang sudah saya sampaikan di link YouTube yang sudah saya sebutkan tadi. Selalu ingat cara-cara money management agar mindset selalu terjaga stabil. Dan banyak hal lagi nanti akan kita detailkan dan contoh-contohnya ya. Untuk eksternal yang menyebabkan dari luar diri kita, hal ini harus diantisipasi dengan persiapan sarana prasarana yang matang. Internet, laptop, atau handphone, seperti sekarang ya internetnya ada kendala gitu. Ini juga harus kita antisipasi. Contohnya di dalam setiap trading plan kan kita punya rule untuk entry dan exitnya. Terutama kalau kita ada rule untuk exit, tentunya misalkan pasang stop loss atau apa. Walaupun internet pas mati pun kita nggak terlalu galau gitu karena sudah ada pembatasan khusus. Broker yang tepat dengan segala fasilitasnya. Ini kadang terlupa juga oleh para trader. Ada trader yang sudah handal, banyak profit. Ternyata brokernya kurang bagus, bahkan menghilang. Tempo hari tahun lalu ya, tahun-tahun lalu banyak sekali yang profit banyak ya teman-teman. Ternyata brokernya sekarang kasus gitu ya. Ini jangan sampai terulang. Ini termasuk resiko. Bapak Hasbi yang ada di YouTube minta jurnal trading plan. Boleh? Oh, boleh banget. Nanti ya di akhir cerita webinar ini ya. Ingatkan ya Pak Hasbi ya. Ingatkan juga Pak Divai untuk bagi jurnal terbaru. Saya selalu bagi-bagi jurnal trading. Langkah-langkah manajemen risiko. Ini secara ilmiah, secara umum memang saya implementasikan dalam dunia trading ya, bahwa langkah-langkah manajemen risiko antara lain mengidentifikasi. Ini pertama yang harus kita lakukan. Identifikasi apa nanti saya jelasin ya. Yang kedua adalah mengukur. Jadi mengidentifikasi risiko itu, kemudian mengukur risiko itu, dan yang terakhir adalah tentunya kita mengendalikan. Jadi di sini tidak ada, kalau di dalam bisnis trading tidak ada opsi menghilangkan risiko. Tidak ada opsi menghindari risiko. Karena risiko pasti kita akan hadapi. Tapi bagaimana kita meminimalisasi risiko dan memaksimalkan profit, keuntungan, dan peluang-peluangnya. Sehingga ada risiko kita tidak berefek pada struktur permodalan kita. Di dalam identifikasi risiko itu ada internal, ada eksternal, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif efeknya langsung ke equity, kuantitatif ya. Sedangkan solusinya dengan sering latihan kalau kuantitatif itu. Sering jam terbangnya yang harus kita bina ya. Kualitatif efeknya tidak langsung. Ya. Solusinya dengan keyakinan atau mindset. Ya. Tidak langsung seperti ya lingkungan, kalau internal, eksternal ya. Kalau internal banyak sekali sifat-sifat karakter kita yang secara tidak langsung itu bisa nanti merugikan kita. Walaupun sekarang tidak, tapi suatu saat bisa merugikan. Untuk kedua adalah mengukur. Mengukur risiko itu tentunya kita harus bisa mengukur lot kita. Mengukur ringnya. Jadi tidak hanya lot saja, tapi ringnya. Ring antara stop loss dengan open posisi kita,
dan juga persen money, misalkan kita memakai persen money atau equity. Per 1% equity maka close. Dan juga dengan jumlah trade ya. Recovery factor, drawdown maksimal, probabilitas atau akurasi itu juga cara untuk mengukur risiko. Bagi teman-teman yang belum mengerti recovery factor, drawdown maksimal, dan probabilitas, bisa chat ya. Hitung dan rencanakan permodalan yang ideal. Ini pertama yang harus kita kendalikan. Karena tentunya pertama untuk memulai bisnis trading itu ya kita menyiapkan modal tentunya ya. Jadi sebelum kita terjun, hitung dulu, rencanakan dulu permodalan ideal. Tentunya setelah melakukan identifikasi, mengukur. Nah, ini yang jarang terjadi pada teman-teman trader kebanyakan ya. Yang mana langsung saja pada modalnya, tidak ngukur dulu, tidak identifikasi dulu. Nah, ini pengendalian yang sangat krusial, yaitu memilih tingkat risiko yang sesuai dengan kesiapan psikologis yang seimbang dengan lingkungan, ekonomi, dan trading plan-nya. Jadi, ya ada Pak Ardi mau bertanya atau terpencet tadi unmute-nya Pak Ardi. Selamat datang juga ya Pak Peter, Pak Richard, Pak Suhelmi, dan Bu Inunike. Oke, kayaknya kepencet ini ya, Pak Ardi. Maaf saya unmute ya, saya mute ya. Jadi teman-teman, untuk memilih tingkat risiko, ini harus sesuai dengan kesiapan psikologis. Jadi ada banyak orang yang nggak masalah lah 10 juta saya sekali stop loss. Ada yang nggak masalah 1 juta. Ada yang 100.000 aja sangat pusing kalau kena stop loss. Jadi sesuaikan gitu ya. Terus tapi jangan juga tidak seimbang ya. Ada seseorang yang pokoknya 10 juta saya stop loss, sekali stop loss nggak ada masalah. Tapi tidak seimbang dengan ekonomi, dengan struktur permodalannya. Ini kan cuma siap tok. Kalau di Surabaya itu bondo nekat, cuma nekat tok ya nggak bisa seperti itu. Harus seimbang ya. Siap karena 10 juta kena stop loss itu ya karena memang siap struktur permodalannya. Lingkungannya, misalkan keluarga juga tidak ada yang berefek kalau kita kena stop loss sekian gitu. Kalau sangat berefek dan sangat mengganggu psikologis, sekuat-kuat apapun kita siap terhadap psikologis, tapi kalau tidak seimbang nantinya akan tumbang juga. Perlunya tim, mentor, konsultan, atau tool. Ini alternatif yang bisa dikatakan pamungkas ya teman-teman. Ada karakter orang itu sudah latihan ribuan kali, sudah menyabarkan diri, sudah ditulis itu trading plan-nya, banyak sekali peringatan-peringatan yang sudah dia lakukan, tetapi tetap aja melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Ini kadang perlu tim lain yang mengontrol. Ada mentor yang juga konsultan yang bisa diajak diskusi. Dan yang paling dahsyat efeknya adalah dengan tool trading. Tool trading yang paling bisa membuat kita terpaksa untuk disiplin ya salah satunya dengan expert advisor, dengan algo trading gitu ya teman-teman. Ya saya sudah sering bawakan materi algo trading. Contoh identifikasi risiko. Nah, ini bagi teman-teman yang ada di sini yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang di luar apa yang saya tulis, atau sekarang bisa saja pengalaman pribadi tentang karakter yang menyebalkan bagi diri Anda. Kadang kan, wah saya ini menyebalkan sekali. Saya sudah tahu loh kalau nggak pakai stop loss itu akan merugikan saya. Tapi kenapa saya ulang-ulang terus ya? Bisa sampaikan ya, bisa curhat ke kita. Pertama tidak pakai stop loss.
karena nggak rela kalau minus itu. Sudah pakai stop loss pun digeser-geser karena asumsi wah ini kayaknya bakal akan balik lagi nih. Tunggu aja dah saya geser lagi. Setelah geser sekali ya nanti bisa 2 kali, geser 2 kali ya bisa 3 kali gitu dan seterusnya. Ini termasuk identifikasi internal ya, karena ada dalam diri kita masalahnya secara kuantitatif manajemen. Jadi ada kuantitatif itu langsung pengaruh pada equity. Ini dengan soal stop loss digeser-geser itu ya. Jadi efeknya langsung. Ini kita harus mendalami dulu lebih intens tentang money management. Dan ada sifat nggak rela itu termasuk internal kualitatif karena tidak langsung efeknya, tapi sangat fatal kalau dibiarin seperti itu dalam jangka panjang ya. Nah, kita perlu untuk mendalami lagi tentang pemahaman mindset management. Mindset management sudah sering saya sampaikan materi-materinya, salah satunya di psikoanalisis trading, bisa di-searching di channel GK Invest Indonesia. Yang kedua, sakit hati bila rugi dan ingin balikin cepat dengan tambah lot. Ini ada 2 fokusnya, yaitu pertama sakit hati dan yang kedua adalah tambah lot. Kalau dengan tambah lot itu tentunya internal kuantitatif karena berefek langsung ke equity. Kita harus perlu pelajari lagi tentang money management. Sakit hati itu termasuk kualitatif. Kita perlu juga belajar mindset management. Memang semua ini keempat hal ya, money, mindset, risk, dan trade management itu tidak bisa dipisahkan. Akses internet sering putus ya. Ini termasuk eksternal kualitatif ya. Kita harus dalami lagi risk management. Lingkungan bising nggak bisa fokus, ini eksternal kualitatif risk management ya. Sering salah analisa, ini internal kuantitatif ya. Kita latihan lagi trade management ya, ini keluar trade management. Susah disiplin, internal kualitatif mindset management. Sudah konsisten terapkan trading plan, masih saja rugi, internal kualitatif. Ini trading plan-nya, trade management. Saya yakin tidak diukur untuk masalah akurasinya, probabilitasnya, terutama juga recovery faktornya. Sering lalai dalam mengontrol emosi, internal kualitatif mindset management ini juga penting ya untuk perlunya tim atau mentor untuk mengontrol emosi ini. Mudah lelah bila di depan cat, ngantuk dan tak fokus, ini internal kualitatif mindset management. Nah ini bisa menggunakan algo trading tadi. Kalau memang sudah karakter dan kebiasaan kita nggak bisa lama lihat cat, gampang ngantuk tiba-tiba tertidur dalam kondisi open posisi gitu. Yang ke-10 ada bingung banyak masukan sinyal yang berbeda-beda. Internal kualitatif ini trade management. Jadi apapun sinyal yang teman-teman pakai itu harus tahu cara kerjanya. Setelah tahu cara kerjanya di jurnal dulu di akun demo. Kita harus tahu jurnalnya dulu, kemudian kita bisa tentukan trading plan mana atau sinyal mana yang cocok. Karena di situ kita akan mengukur resiko dari sinyal itu apa. Ya, seperti Pak Hasbi ini ya, minta jurnal trading plan. Nah, ini sangat bagus. Minimal jurnalnya orang lain nggak masalah. Yang penting teman-teman uji lagi ya. Ujinya bisa secara random. Ke-11, terombang-ambingkan oleh berita yang nggak sesuai dengan analisa umum. Internal kualitatif kita bisa latihan lagi di trade management. Karena kalau kita sudah fix terhadap trade management, trading plan, strategi, nggak bakal terombang-ambing oleh berita apapun, analisa apapun, yang mana kita tetap aja fokus pada strategi kita. Modal kecil sehingga keamanannya kurang ideal. Nggak ada masalah dengan modal kecil asal kita benar-benar bisa money management kita ukur dengan seksama ya, sesuaikan. Tidak ada waktu untuk belajar trading. Jadi cenderung feeling saja.
Ini internal kualitatif, tidak langsung, tapi bisa membahayakan. Karena banyak orang yang dengan feeling yang merasa punya jiwa yang keberuntungan yang bagus gitu. Setiap trading bahkan sebulan 2 bulan profit terus. Saya ngikutin sinyal sana, ngikutin mentor sana sini malah rugi. Kalau saya pakai feeling sendiri malah untung terus. Ya kan baru 3 bulan. Nanti jangan-jangan ada feeling lot besar. Terus ketika turun masih yakin pada feelingnya akan naik. Turun terus masih feelingnya masih mengatakan ini bakal naik. Sudah equity hampir habis, feelingnya masih mengatakan akan naik lagi dan akan menambah equity sampai habis. Masih habis pun masih sangat yakin terhadap feelingnya nanti akan bakal naik sehingga harus top up lagi kan bisa sangat berbahaya untuk jangka panjang. Trauma pada cerita teman yang bangkrut karena trading. Ini kita perlu untuk mindset manajemennya ya. Ini masalahnya pada internal kualitatif. Jadi kalau ya saya ulang yang nomor 14, trauma. Orang trauma itu saya yakin tidak mengikuti langkah-langkah mindset management, money management, risk management, dan trade management. Karena di sana banyak trik-trik untuk kita bisa gimana bisa bangkrut kalau kita teratur semuanya, lot aja teratur, mengukur modal aja kita atur dari awal gitu ya. Tidak punya sistem trading. Nah, ini yang parah ya, teman-teman. Internal kualitatif kita harus sering latihan trade manajemennya. Tergantung pada pihak orang lain. Ini internal kualitatif kita harus latihan trade management karena nggak yakin aja. Serakah ingin untung lebih, ternyata malah jadi rugi. Kita harus terus belajar mindset management. Ini kita ukur ya teman-teman. Jadi sifat apa yang sering muncul dalam diri kita sehingga kita harus antisipasi. Misalkan saya pribadi nih. Saya ini sering lupa cari naruh kunci atau bahkan sering hilang kuncinya. Nah, di situ apa solusinya? Solusinya ya saya pakai gantungan kunci gitu yang mana begitu kunci itu langsung dijepit aja di pinggang gitu. Ya, jadi dengan seperti itu nggak akan hilang, nggak akan lupa. Contohnya seperti itu. Kalau teman-teman misalkan sering overload, kadang kita tuh sadar kondisi psikologis yang tenang, yang sadar tuh enjoy aja trading itu tepat pada rule-nya. Tapi tiba-tiba entahlah, mungkin capek, entah apa, tiba-tiba tangan itu, wah ini yakin nih, tiba-tiba muncul keyakinan besar terus langsung 5 lot gitu ya. Ini kan sangat berbahaya teman-teman, muncul kelalaian seperti itu. Nah teman-teman kunci dengan paksa sifat seperti itu misalkan contohnya dengan leverage. Ya leverage-nya 1:50 aja sehingga nggak bisa overload gitu. Jadi 1:100, satu lotnya kan 1.000. Kalau teman-teman punya 5.000 berarti kan bisa 5 lot tuh. Nah dengan leverage 1:50, satu lotnya itu membutuhkan 5.000. 1.000 berarti 2.000. Sehingga mentok di hanya setengah lot, 2,5 lot. Jadi dengan memaksa leverage, maka kita nggak bisa overload. Itu contohnya ya. Tapi kalau nggak sangat ekstrim, teman-teman bisa latihan aja mindset manajemennya. Jika ambil untung dikit, tapi jika floating minus ditahan-tahan, tidak cut loss. Nah ini yang paling banyak dilakukan ya. Ini internal kuantitatif atau money manajemennya. Karena ini nggak yakin, nggak pede ya. Jadi kita mindset manajemen kan rule-nya adalah pede, percaya diri terhadap money manajemen yang sudah kita tetapkan. Kalau kita punya jurnal ya, yang penting juga ini jurnal. Jurnal trading itu sangat penting untuk meyakinkan diri sendiri. Kalau kita melihat jurnal, ini loh setahun terakhir saya menggunakan cara seperti ini, untung. Maka konsisten biar untuk mendorong, men-trigger motivasi kita percaya diri
dan disiplin. Ya, floating minus ditahan-tahan ini kan karena nggak percaya diri bahwa stop loss kita yang kita siapkan itu akan membawa keamanan modal kita. Stop loss yang kita siapkan kita nggak pede. Jadi takutnya nanti rugi nggak bisa bales gitu ya. Tapi kalau dengan cara misalkan salah satunya cara money management risk reward ratio 1:3 meskipun salah 7 kali kita loss-nya 7. Tapi kalau profit 3 kali saja profitnya sudah 9. 9 kurangi 7 masih ada 2. Contohnya kan begitu. Walaupun banyak loss, kalau kita percaya diri, tetap aja bisa mendapatkan profit di akhir ceritanya gitu ya. Pak Yosep Ahyu yang di YouTube, terima kasih juga ya. Yang 19, merasa analisanya pasti benar dan terus berharap benar walau minus banyak. Ini masalahnya ada pada internal kita, diri kita sendiri yang masuk dalam identifikasi kualitatif. Ini perlu belajar lagi mindset management. Overtrade, overload. Ini kuantitatif dengan money management ya. Detailnya ini harusnya banyak sekali ya. Tapi percaya saja bahwa nggak cuma percaya saja, tapi buktikan aja sendiri ya. Dengan langkah-langkah nanti yang saya sampaikan, teman-teman bisa paling tidak menghindari masalah-masalah 20 resiko ini. Sudah kita identifikasi, maka kita bisa mengukur resiko. Nah, ini contohnya nih. Tadi kan langkah-langkahnya untuk manajemen risiko itu langkah pertama identifikasi, langkah kedua adalah mengukur, yang ketiga pengendalian. Nah, mengukur ini. Kalau di dalam ranah kuantitatif itu kita ukur lotnya, ringnya, money-nya, trade-nya, jumlah trade ya, dan juga positioning sizing. Positioning sizing salah satunya adalah penempatan pada saat kita open posisi itu terhadap support resisten, terhadap resiko stop loss dan target poinnya. Sangat berkenaan sekali dengan trading plan. Secara kualitatif yaitu dengan mengukur recovery factor, drawdown maksimalnya berapa, dan probabilitas atau akurasinya. Ya. Nah, implementasi lot kuantitatif ini teman-teman bisa praktekkan. Ini sudah saya sampaikan di lot ideal kapan lalu, bisa teman-teman lihat lagi videonya. Teman-teman bisa menggunakan tool auto chartis risk calculator. Ya, seperti ini penampakannya yang bisa Anda dapatkan secara gratis kalau teman-teman menjadi nasabah GK Invest. Auto chartis risk calculator versi 11 ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita entry ya, di situ ada 2 garis ya. Jadi garisnya bisa digunakan untuk stop loss. Ya, ini saya contohkan aja 17.20 dan 17.01 ini. Misalkan nolnya 0,1 loh. Kita menginginkan resiko persen untuk equity ya. Jadi ini kita ingin 2% risk untuk equity-nya. Sehingga berapa jaraknya, berapa ringnya. Ya, kita bisa lihat di sini. Stop loss-nya menjadi 17.20. Karena garis ini kita bisa ubah-ubah. Garis kuning ini kita bisa ubah panjangkan, pendekkan gitu. Nah, nanti otomatis akan persen ini, volume ini akan berubah-ubah. Jadi kalau kita ingin 0,1 maka kita mempunyai resiko 2%, jaraknya sekian. Tapi kalau wah saya pokoknya resikonya 2%. Ternyata menurut trading plan kita support dan resistennya masih jauh gitu. Atau dekat ya. Kalau dekat berarti lotnya bisa gede. Contohnya begitu. Jadi jangan paksakan lot ini gede tanpa kita melihat struktur dari support resistennya. Misalkan kalau kita memakai trading plan support dan resisten. Ini yang dinamakan positioning sizing ya. Ringnya di sini 1917 pips ya, dan atau 19,17 poin.
Equity, jadi kita bisa lihat ini ringnya ini untuk mendapatkan lot dan persennya. Equity di 10.000, risknya 2%, volumenya 0,1. Artinya ring 19,7 poin tersebut dengan 0,1 lot, maka stop lossnya 2% dari modal 10.000, yaitu kurang dari $200. Bisa dihitung juga ya dengan jurnal trading yang telah paling tidak dalam minimal 100 transaksi ya. Statistik historinya bisa dari algoritma maupun manual. Jadi ngitung membuat jurnal trading itu bisa dengan manual juga bisa, dengan algoritma juga bisa. Istilahnya backtest ya teman-teman. Jadi itu kita bisa dapatkan recovery factor, drawdown maksimal, probability, net profit dibagi drawdown maksimal. Itu arti dari recovery factor ya. Terus drawdown maksimal itu risiko penurunan maksimal, probabilitas itu akurasi strateginya. Cara melihat statistik hasil trading itu all history. Kalau teman-teman sudah melakukan trading di akun demo, silakan dilihat tuh all history-nya. Kemudian kalau di laptop ya ini pakai metadata under Windows, all history klik kanan, klik report dan lihat pada Excel. Ini seperti ini sering saya ingatkan karena ini sangat penting sekali ya teman-teman. Ini juga bisa dilihat di contoh login berikut ini. Ini juga sudah saya share beberapa waktu yang lalu untuk login ini. Hanya sebagai sarana edukasi saja, nanti bisa klik kanan all. Nah ini bisa kita lihat hasil statistiknya. Contohnya seperti ini yang sudah saya download tadi pagi ya. Nah ini menunjukkan drawdown maksimalnya 1.764 atau 17 juta. Sekian ya. Dengan periode waktunya dari ini pertama kali transaksi adalah tanggal 20 Oktober 20 bulan 10 2022 dengan volumenya 0,1 ya. Periode waktunya 4 bulan aktif, hari aktif ya, kurang lebih sampai dengan hari ini tadi jam setengah 12. Maksud dari drawdown maksimal itu seperti ini ya teman-teman untuk analoginya. Jadi modal awal kita 10.000 misalkan. Trading profit menjadi 15.000. Trading lagi ternyata rugi menjadi 8.000. Trading lagi menjadi profit 18.000. Equity ya ini ya. Trading lagi, trading terus, trading rugi, untung, rugi, untung. Nah, ruginya lebih dalam daripada untung nih. Rugi lagi sampai equity-nya menjadi 5.000. Trading lagi untung. Nah, ini untung fantastis hingga mencapai 20.000. Rugi lagi, untung lagi, rugi lagi mencapai 14.000. Kemudian untung lagi menjadi 16.000 sekarang misalkan. Periodenya berapa? Misalkan ini setahun gitu. Berapakah drawdown maksimalnya? Atau modal yang harus kita siapkan? Kalau kita lihat kasat mata 10.000 ini penurunannya equity itu sampai 5.000. Berarti kan sempat memakan modal asli kita 5.000. Betul ya? Dengan trading plan yang kita pakai setahun ini, 10.000 yang paling rendah 5.000. Ini banyak orang yang berasumsi bahwa ya udah berarti kan kita siapkan 6.000 aja masih bisa ini kalau menggunakan trading plan ini. Karena dari modal awal ini hanya kemakan tuh cuma 5.000. Kalau kita siapkan 6.000 kan masih ada 1.000. Nah, ini yang berbahaya teman-teman. Karena ternyata trading plan ini mengalami penurunan terdalamnya adalah 18.000 menuju ke 5.000. Ini besarnya 13.000. Bayangkan kalau kita cuma nyiapkan 6.000 ya. Kalau 10.000 aja sudah ludes. Apalagi cuma 6.000 ya. Ini yang perlu teman-teman hati-hati. Ya, ini gampang juga ngitungnya ya, asalkan teman-teman punya jurnalnya. Jurnal langsung trading aja live ya.
di akun demo untuk tes trading plan kita. Minimal 100 transaksi. Jadi teman-teman kalau habis berguru ke negeri seberang ya, ke master-master begitu. Kalau sudah dikasih trading plan dari masternya, dari gurunya, tes saja di akun demo minimal 100 transaksi, cek aja. Klik kanan history all itu, report berapa drawdown-nya ini. Ini yang akan menjadikan acuan kita berapa struktur permodalan kita. Ini hanya salah satu usaha ya teman-teman, tidak menjamin ya. Bukan berarti nanti tahun depan juga bisa seperti ini, tidak. Tahun depan bisa saja drawdown maksimalnya cuma 2.000 bisa. Atau bahkan lebih banyak, 20.000 itu bisa. Tapi usaha ini kan paling tidak, ya terus apa acuan kita untuk melakukan keputusan di masa depan kalau tidak dari histori, kalau tidak dari sejarah yang ada yang bisa kita pelajari, kan feeling-feeling aja. Nah, minimal kita melakukan pendekatan. Pendekatan analisa ini mendekati benar, walaupun tidak menjamin. Ya, yang sudah ngitung seperti ini aja masih bisa meleset, apalagi yang enggak. Kan kita berjalan dalam kegelapan kalau kita nggak bisa ngukur ini. Jadi modalnya sebenarnya yang dibutuhkan adalah 13.000. Jadi kalau teman-teman melakukan trading plan ini hanya modal 10.000 itu kurang. Kenapa ini selamat? Karena dia melakukan keuntungan dulu. Sebelum mengalami kerugian yang dalam ini sudah untung duluan. Tapi kalau kita jaga-jaga, kan bisa jadi begitu start melakukan trading plan ini langsung turun sekian kan langsung ludes. Nah ini juga nanti kita akan hitung juga namanya recovery factor atau RF. Net profit di sini kan 16.000 dikurangi 10.000 6.000, maka RF net profit dari recovery faktornya rumusnya kan net profit dibagi drawdown maksimal. 6.000 dibagi 13.000 maka 0,46 ini recovery faktornya atau bisa dikatakan ini 46% per periode waktu jurnal tersebut. Kalau setahun berarti setahun ini profitnya 46%. Dengan modalnya berapa tadi? Resikonya adalah 13.000 bukan 10.000 sekali lagi ya. Oke, lanjut. Yang kurang jelas bisa chat ya. Memilih tingkat resiko yang sesuai dengan kesiapan psikologis yang seimbang dengan lingkungan, ekonomi, dan trading plan. Jadi jangan ngawur, pokoknya wani, pokoknya berani aja, pokoknya nekat. Nggak boleh seperti itu, harus seimbang. Nekat aja nggak cukup untuk kita bisa sukses ya. Resiko tinggi adalah modal sama dengan drawdown. Jadi teman-teman 13.000 tadi, kalau kita modalnya pas sekian 13.000 kita siapkan dengan trading plan itu ya saya maksud. Dengan trading plan itu, maka itu termasuk resiko tinggi. Jadi harus lebih dari itu. Resiko menengahnya 5 kali lipatnya drawdown maksimal. Resiko rendahnya 10 kali lipatnya dari drawdown maksimal. Ini drawdown maksimal ya, kurang maksimal karena drawdown itu penurunan saja. Yang benar drawdown maksimal. Nah, inilah juga kita perlu kontrol tim, mentor, konsultan, tool. Kalau nggak ada tim orang lain, nggak ada yang bisa dipercaya, ya kasih aja investor passwordnya ke istri, ke anak, diajari aja anaknya, atau saudara, atau kakak, atau mungkin teman-teman official GK Invest bisa jadikan tim untuk sekedar minta suggest ya, minta apa, suggest ya. Nah, mentor ini penting, konsultan dan tool ya. Kalau kita tidak bisa memaksa kita disiplin, pakai tool trading aja. Tool trading yang memaksa, sejenis expert advisor atau algo trading. Setelah kita tahu cara pengendalian risiko, maka kita bisa merencanakan bisnis trading kita. Berapa estimasi profit atau kebutuhan kita hitung. Berapa periode yang kita butuhkan, berapa modal yang kita siapkan, apa strateginya atau trading plan-nya, dan pilih tipe risikonya. Pilih variabel prioritasnya. Misalkan teman-teman, saya pokoknya kalau bisnis trading, saya harus memenuhi kebutuhan saya. Kebutuhan saya 5 juta misalkan.
10 juta. Ini kan variabel prioritasnya berarti 10 juta. Kalau modalnya pas-pasan hanya sekian, berarti harus strateginya yang harus ditingkatkan. Peningkatan recovery faktornya. Strateginya harus sangat akurat gitu. Jadi jangan dipaksakan dengan strategi seadanya, kita pengen kebutuhannya memenuhi, tapi modalnya pas-pasan. Boleh modal pas-pasan tuh boleh. Asal dengan strategi yang tepat. Bagaimana strategi yang tepat? Tidak hanya sekedar katanya, tapi kita harus buktikan dengan jurnal-jurnalnya. Pilihan tipe resikonya. Nah, itu ada minimal, ada risiko menengah, dan juga ada risiko tinggi tadi. Beberapa hal tersebut bisa kita hitung setelah kita bisa mengukur risiko dan peluang profit dengan recovery factor. Jadi drawdown maksimal dan recovery factor menjadi ruhnya, menjadi syarat utamanya mengukur itu untuk bisa menghitung ini semua. Contoh nih, kita acuan dari tadi ya, yang loginnya saya share tadi, hasilnya hari ini adalah sekian. Total net profitnya $1.010, recovery factor 0,57, dana yang dibutuhkan 17 juta atau 1.764 ini ya. Dari RF net profit drawdown maksimal ini saja kita sudah menghitung kok secara keseluruhan, hampir secara keseluruhan apa yang kita butuhkan dalam struktur permodalan dan kebutuhan kita. Contoh, berapa estimasi profit kebutuhan? Contohnya misalkan kalau di Surabaya ini kita punya pendapatan yang minim aja ya, 5 juta sudah bisa hidup. Contohnya berarti berapa periodenya, apa strategi, pilihan tipe resiko, dan berapa modal. Ini akan kita hitung. Contohnya, misalkan di Surabaya pengen 5 juta. Mungkin kalau di Solo 5 juta lebih ya, karena murah-murah di sana. Misalkan contoh ya. Berapa periodenya? Saya ingin sebulan dapat 5 juta. Berarti strategi yang harus kita siapkan bagaimana? Kita harus sesuai dong. Kalau dengan cara yang di atas tadi, yang sudah saya share passwordnya tadi, yang juga sudah saya report tadi, dengan strategi MA cross dengan kanalisasi 4 MA ya, ini jadi sinyal biddingnya 2, sinyal kanyalnya 2, jadi ini pakai 4 MA ya strateginya. Kalau teman-teman pengen tahu strategi ini ada di video saya sebelumnya ya, kalau nggak salah dengan strategi setting terbaik moving average ya. Tentang moving average crossover gitu. Drawdown maksimalnya tadi kan 17 nih, 1.764. Terus kemudian net profitnya 10 tadi ya, 1.010. Ini dibagi 4 bulan nih ya. Jadi profitnya dalam 4 bulan itu kan 1.010 dibagi 4 berarti 2.252 atau 2,5 juta. Recovery faktornya 57 atau 57%. Ini sebulan kalau kita bagi 4 tadi 14,25%. Lot per trade jurnal tadi kan 0,1 ya. Tadi sudah saya sampaikan, untuk penuhi kebutuhan maka tinggal kalikan 2 aja. Kan tadi misalkan 5 juta dibagi aja 252. Tadi 0,2. Duanya hampir 2 ya. Kita bulatkan aja 2 kalinya dari lot tadi. Kalau 0,1 lot aja menghasilkan 2.500.000, maka 0,2 lot kan kalikan 2 tadi, 505 ya, lebih $5 tadi. Nah, dengan cara ini kita bisa memenuhi kebutuhan 5 juta. Nah, otomatis kalau 0,2 lot berarti modalnya kan bertambah. Modalnya. Jangan tetap sama modalnya, berarti modalnya juga 2 kali lipatnya untuk resiko maksimal. Nah, pilihan tipe resiko ini tergantung psikologis, keadaan, ekonomi, dan juga lingkungan ya. Jangan kita asal aja, resiko tinggi, rendah, sedang ini. Resiko tinggi maka drawdown maksimal ini sorry ya, berarti ini kalau 0,1 resiko tinggi ini drawdown maksimal sama dengan drawdown maksimal yaitu 17 juta sekian.
Resiko sedang berarti kalikan 5 sekian. Resiko tinggi ya ini ya, rendah ya, saya ubah aja. Jadi ini resiko rendah. Yang ini, oke. Nah, teman-teman, ini asumsi 0,1 lot. Jadi kalau teman-teman ingin 0,2 lot tadi, ini semuanya dikalikan 2. Gitu ya. Sekarang jurnal trading. Karena untuk mengetahui recovery factor, drawdown maksimal tadi, nggak akan mungkin kita bisa hitung kalau tanpa jurnal trading. Perhatikan dalam kita menjurnal trading plan kita harus konsisten. Gunakan komen jika ada strategi yang berbeda. Perubahan trading plan harus tercatat periodenya. Kemudian jika pakai jurnal orang lain, tetaplah diuji coba sendiri dan buktikan bisa dengan random. Maksudnya jurnal misalkan nih Pak Hasbi tadi tanya minta trading plan dari saya untuk jurnalnya. Setelah saya kasih tanggal sekian bener enggak dengan moving average itu cross-nya bener enggak di situ? Bener enggak terjadi di time frame itu, setting itu terjadi sell. Ini bisa dibuktikan dengan kita tarik aja chartnya itu ke belakang. Buktikan secara random tanggal berapa. Ya kalau mau membuktikan seluruhnya kan rasanya menghabiskan waktu sekali di random aja. Kalau udah bener 10 kali gitu ya, anggap itu jurnalnya memang bener kenyataan gitu ya. Selamat sore juga Pak Muhammad Solikin dari YouTube ya. Contoh komen itu yang mana sih? Nah, seperti ini loh. Sebelum kita buy atau sell itu komen di sini MA cross misalkan. Saya sekarang pakai MA cross. Klik aja ini. Nanti kalau ketika ada perubahan di periode waktu tertentu nggak bingung karena komen ini akan muncul di report. Di Excel-nya akan hitung. Jadi bisa kita short. Oh, khusus MA cross kita menghasilkan sekian. Kita untung sekian. Kita rugi sekian. Itu kita bisa evaluasi. Ya. Karena jarang ya teman-teman yang memakai komen ini ya. Ini juga berfungsi untuk jurnal trading ya. Ya, dapatkan jurnal trading tool. Nah, tadi yang minta itu Pak Hasbi. Lah, Pak Hasbi enggak muncul di Zoom. Gimana saya bisa ngasih ya? Nanti bisa hubungi official GK Invest saja ya Pak Hasbi untuk jurnalnya. Saya share ya jurnal yang atau mungkin teman-teman bisa hubungi official GK Invest saja. Nah, sekarang kalau Pak Hasbi ikut Zoom bisa langsung tak share tuh. Oke, ada pertanyaan nih. Ada waktu 1 menit aja untuk teman-teman bisa mikir bertanya apa. Kalau tidak ada, bisa saya pamit undur diri. Gimana? Pak Yosep, gimana nih? Oh, yang di Zoom aja deh. Bu Betel, Eunike, ada pertanyaan? Pak Mujiono, Pak Peter Sinaga, Pak Richard Tungadi, Pak Suhelmi, dan lainnya gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf ya jika ada salah. Terima kasih telah berpartisipasi dalam edukasi online GK Invest. Yoyo Catur Utomo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.